Kayak ungkapan yang udah sering kita dengar ya, jagoan itu datangnya belakangan. Ini juga yang kejadian ya sama Realme 7 series. Realme 7 Pro itu datang paling belakangan setelah Realme 7 dan Realme 7i. Bahwa embel-embel Pro, body Realme 7 Pro justru yang paling kecil dan enteng dibanding saudaranya. Panjang itu 16 cm, lebarnya 7,4 cm, tebal 8,7 mm, sama beratnya itu 182 gram. Material bodinya masih pakai polikarbonat yang kayak kaca ya kelihatannya. Pokoknya desainnya milenial, anak muda banget. Ada kilauan-kilauan cahayanya, ada aksen garis pemisah yang motong modul kameranya. Kalau mau yang ngejreng, pilih yang warna mirror silver. Tapi kalau mau lebih kalem, pilihannya yang mirror blue. Warna apapun yang kita pilih, yang jelas ini nggak akan gampang ninggalin sidik jari ya, karena finishingnya ini pakai matte. Satu hal yang gua rasain cukup istimewa di HP ini adalah tahan cipratan air. Realme 7 Pro punya 3 lapisan kedap air, yaitu kombinasi lem, gel silikon, sama ring waterproof. Satu lagi, HP ini juga udah lolos verifikasi tahan uji dari TÜV Rheinland. Gua juga suka sama penempatan interface di Realme 7 Pro. Tombol power sama volume rocker dipisahin masing-masing ada di kanan dan di kiri. Jadinya nggak sering ketukar-tukar. Terus posisinya ini juga terasa pas. Di sisi kiri juga ada 3 slot kartu, terus jack audio juga masih ada ya. Adanya di bawah bareng port USB-C sama grill speaker. Nah, speaker jadi salah satu pembeda Realme 7 Pro dari saudaranya karena speakernya sekarang udah stereo. Gua appreciate banget karena saat ini masih jarang banget ada HP mid-range dengan dual speaker. Penasaran? Nih, kualitas suaranya kayak gini. Tadi gua kan udah bilang ya Realme 7 Pro ini paling kecil dibanding saudaranya karena ukuran layarnya juga sedikit lebih kecil, yaitu 6,4 inci alias beda 0,1 inci. Masih termasuk ukuran layar yang favorit karena bakal terasa pas di tangan kebanyakan orang Indonesia. Di kiri atasnya itu ada punch hole, tapi ukurannya menurut gua sih relatif kecil ya, jadi nggak terlalu ngeganggu. Kalau bezelnya ya termasuk tipis kecuali yang paling bawah aja. Ini lebih tebal sendiri. Di layar ini gua ngerasain ada plus minus. Minusnya refresh rate masih 60 Hz, sementara plusnya panelnya udah Super AMOLED. Gak perlu gua jelasin lagi, kalian pasti udah pada tahu apa istimewanya pakai layar Super AMOLED. Seperti biasa, layarnya udah ketempel anti gores bawaan, tapi yang ini gua udah copotin karena untuk keperluan syuting, dan basically juga udah ada lapisan Gorilla Glass 3-nya. Karena pakai layar AMOLED, otomatis kita juga bisa pakai fingerprint under display yang responsif, dan juga ada fitur always on display, tapi nggak bisa ganti atau ubah tampilan jamnya. Embel-embel Pro di HP ini juga tercermin dari chipset yang dipakai ya, karena termasuk yang favorit Snapdragon 720G yang ada di Realme 7 Pro. Sebenarnya ini identik sama Snapdragon 730G. Chipset ini punya performa yang bisa diandelin buat kebutuhan harian, nggak rakus baterai, dan yang penting harganya juga nggak mahal. Kalau pengen tahu skor Antutunya, gue udah ngetes, dapat hampir 300.000 poin, dan pas dites suhu chipsetnya itu normal, alias aman ya, waktu full load ada di kisaran 42 derajat Celcius. Buat main PUBG Mobile paling enak pakai grafis balance ultra, bisa dapat average 40 fps, atau kalau mau pakai HD high juga bisa, FPS-nya stabil di angka 30. FYI, kalau urusan storage kita dapat opsi 8128GB. Nah, RAM 8GB ini nggak akan habis buat multitasking banyak apps sekaligus. UI-nya sendiri juga termasuk simple ya, nggak banyak modifikasi. Jadi cuma makan RAM sekitar 2,5GB aja pas idle. Sementara storage-nya udah pakai UFS 2.1, bisa ditambah microSD lagi ya, ada slot dedicated. Intinya kalau soal UI, experience yang gua rasain ya mirip-mirip stok Android, cuma agak lebih banyak aja opsi kustomisasinya. Basic iconnya itu bulat-bulat, dan di home screen paling kiri ada feed Google News. Ini gua suka banget. Nah, selain chipset, sebenarnya yang menurut gua paling pro dari sebuah Realme 7 Pro nggak lain dan nggak bukan adalah baterainya. Mereka pakai dua baterai 2250 mAh yang totalnya itu jadi 4500 mAh. Teknologi ini memungkinkan Realme untuk mengimplementasiin daya ngecas 65 watt.
Menurut gue ini sebuah hal yang luar biasa ya, ketika akhirnya HP kelas menengah udah dikasih daya ngecas sampai 65 watt. HP flagship yang gue pakai sehari-hari aja itu masih mentok 25 watt. Asli jadi ngiri gue. Dengan daya ngecas sekencang itu, gue pasti nggak akan terlalu was-was ya baterainya itu bakal cepat habis. Seboros apapun kita geber baterainya, ya tinggal cas aja bentaran. Ngecas 10 menit aja udah keisi hampir 50%. Kalau mau ngecas full itu antara 35 sampai 40 menit lah, tergantung ngecasnya itu sambil dipakai apa enggak HP-nya. Tapi gimana seandainya kalau kita lupa bawa casannya? Nah, gua juga sempat nyobain ngecas pakai casan QC atau power delivery yang 18 watt. Ternyata support. Jadi at least rada mendingan lah kalau misalnya kita lagi nggak bawa casannya atau ketinggalan di rumah, ya masih bisa ngecas dengan cepat. Jadi overall secara hardware harus gue akuin HP ini udah nawarin kombinasi yang cukup banget buat kebutuhan harian kita. Ditambah lagi kameranya, kalau boleh jujur gue jarang kecewa sama kamera HP-nya Realme. Di sini kita akan nemuin setup kamera yang identik banget sama Realme 7 biasa. Konfigurasinya 64 megapiksel IMX682 buat main lens, 8 megapiksel ultrawide sama dua lensa bonus masing-masing 2 megapiksel buat makro sama portrait atau black and white. Selain pastinya ada mode 64 megapiksel, mode lain yang jadi unggulan alias digembar-gemborin banget adalah Nightscape. Di mode ini kita bisa atur settingan manual atau langsung pakai auto. Ada mode tripod seandainya pengen hasil yang lebih greget. Nggak ketinggalan juga ada stereo mode buat astrofotografi. Shutternya bisa sampai 4 menitan. Tapi sayangnya gua nggak sempet hunting astro karena kemarin itu masih PSBB pas gua ngetes HP-nya. Tapi at least untuk hasil fotonya gua appreciate lah untuk sebuah HP mid-range. Detailnya dapet, warnanya enak di mata. Kalau motret indoor pakai Nightscape aja biar hasilnya tetap kelihatan bagus. Yang penting tangan harus stabil aja ya, nahan sekitar 3-5 detik. Dan Nightscape-nya ini bisa dipakai di semua lensa, buat ultrawide bisa, zoom bisa, termasuk juga bisa selfie pakai lensa 32 megapiksel dengan Nightscape. Walaupun semua lensa di Realme 7 Pro nggak ada yang dikasih OIS, tapi at least masih ada ACE buat rekam biar stabil, tinggal nyalain Ultra Steady, walaupun resolusi dan frame rate-nya itu otomatis jadi turun ya. By the way, opsi perekaman yang disediain up to 4K 30 fps ya, tapi gue lebih sering pakai yang Full HD. Pas rekam video kita juga disediain fitur tambahan kayak AI Portrait Color, Real Time Bokeh, bahkan ada mode Pro Nightscape buat ngerekam pas gelap. Langsung aja ya kita lihat hasilnya. Sekarang adalah contoh video dari Realme 7 Pro dengan resolusi 4K 30 fps. Berarti ini resolusi tertinggi ya? Maksimum. Maksimal. Oke, dan kualitasnya kayak gini. Coba kita sedikit jalan ya. Kasih lihat pemandangan juga nih, pending. Sama lari ya? Lari, oke, sip. Nah, sekarang kita lagi coba pakai Ultra Steady-nya. Ini dinyalain dan otomatis gambarnya akan ke crop ya, akan lebih ngezoom. Oke, coba kita bandingin dengan yang sebelumnya kalau dipakai jalan dan juga lari. Lari Rom. Nah. Jangan lupa masih ada fitur Ultra Steady yang max. Ini gambarnya balik lagi jadi lebih wide. Sekarang kita coba aja ya. Jadi nggak ke crop ya. Langsung lari deh. Ayo. Gimana kalau seandainya kita ngerekam pakai efek bokeh dengan kamera belakang, hasilnya kayak gini. Coba Mi, kan banyak backgroundnya nih di sini. Iya. Ini bisa diatur ya 0 sampai 100% dan yang sekarang lagi dipakai adalah 60%. Gimana hasilnya? Dan lensanya juga bisa dipilih nih Rob. Ini masih 1 kali. Coba gua pencet ke 2 kali ya. Coba. Nah, ini kedua kali dah. Jadi lebih dalam ya. Oke. Depth. Gua juga nih lagi ngetes fitur namanya AI Color Portrait. Jadi kita bisa dapetin
objek utama dengan berwarna, tapi backgroundnya itu jadi black and white, hitam putih. Nah, gue sengaja pakai kaos warna merah ya, biar kelihatan banget bedanya. Oke, so kesimpulan dari gua nih, terlepas dari harganya, karena gua sampai gua syuting sekarang gua sama sekali belum dikasih bocoran soal itu. Nah, kalau dari HP-nya sendiri, Realme 7 Pro adalah HP mid-range yang nyaris sempurna, good looking, masih ada jack audio, baterainya gede, dayanya 65 watt, layar Super AMOLED, Snapdragon 720G, tahan cipratan air, NFC juga ada, kamera juga oke. Paling yang rada ngeganjel ya refresh rate-nya aja sih. Kalau seandainya dikasih 90 Hz, ini bakal perfect.